Penanganan sampah di Kota Sungai Penuh hingga kini masih menjadi pekerjaan berat bagi Dinas Lingkungan Hidup. Wali Kota Sungai Penuh Ahmadi Zubir mengatakan, berdasarkan hasil evaluasi bersama dinas terkait, setiap harinya petugas kebersihan hanya mengangkut sampah di TPS yang ada di Kota Sungai Penuh mencapai 30 ton lebih. Pemirsa, tumpukan sampah berserakan di pinggir jalan utama Kota Sungai Penuh merusak pemandangan. Selain itu, tumpukan sampah ini juga sangat meresahkan warga yang dapat mengakibatkan timbulnya sarang penyakit dengan bau busuk yang menyengat. Salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati tim PPM Fakultas Hukum Universitas Jambi yang hadir pada hari ini. Pendirian bank sampah guna tata kelola lingkungan yang sehat pada Desa Pelayan Raya Kota Sungai Penuh. Baiklah Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang kami hormati, untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa bersama yang dipimpin oleh Bapak Muzairi. Kami silakan. Allahumma ighfir lana dzunubana wa walidina warhamhum kama rabbauna saghira. Allahumma waffiqna li ta'atika waj'al taqsirana wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina wa tawwabur rahim. Innaka samiun qarib mujibud da'wat wa ya qadil hajat ya mujibasy syafaat. Terkait dengan sosialisasi pendirian bank sampah guna tata kelola lingkungan hidup yang sehat pada Desa Pelayan Raya Kota Sungai Penuh, karena kami melihat beberapa media mengekspos khususnya di Kota Sungai Penuh terkait dengan TPSR itu, TP3SR itu ternyata belum begitu maksimal, bahkan masih membutuhkan mungkin waktu. Nah, kita mencoba untuk memberikan solusi alternatif sambil menunggu persiapan TPSR itu bisa berjalan dengan maksimal. Tidak ada salahnya kita memanfaatkan sosialisasi mengenai bank sampah. Kalau nomenklaturnya itu di beberapa daerah itu berbeda. Ada yang bilang bank sampah, ada yang bilang mall sampah, ya. Tapi intinya bagaimana masyarakat itu mampu secara mandiri mengelola manajemen sampahan di wilayah tempat mereka tinggal, supaya sampah itu bermanfaat dalam artian ada nilai ekonomis di dalamnya, ya. Selain memang sampah itu juga untuk kalau kita tata dengan baik bisa untuk menjaga kesehatan lingkungan kita sekitarnya. Nah, mungkin sampah di perkotaan ini tidak sama dengan sampah di pedesaan. Kalau di perkotaan mungkin lebih besar itu sampah-sampah rumah makan, ya kan, pusat-pusat industri. Nah, tapi kalau di pedesaan ini paling rumahan, tetapi kalau tidak dikelola dengan baik juga menjadi beban yang cukup besar. Karena sebelumnya saya beberapa tahun 2016 saya sudah melakukan penelitian juga, itu sampai ke RKI Renaka Yombon. Saya sudah masuk ke tempat pembuangan sampah waktu itu sementara di atas itu yang dekat kebun warga itu. Saya sudah masuk ke dalam itu Pak. Saya sudah melakukan penelitian, ya kan, sudah dituangkan dalam jurnal juga. Waktu itu ingat saya waktu itu kepala dinas lingkungannya itu Pak Sekda dulu, ya. Selanjutnya kata sambutan dari Bapak Kades Pelayan Raya sekaligus membuka acara kita pada hari ini, yang pada kesempatan ini diwakili oleh Ibu Sekdes kepada Ibu Suci Ramadhani. Kami silakan. Suatu kehormatan dari kami Pemdes Pelayan Raya karena
Bapak beserta tim telah memilih Desa Pelayan Raya untuk diberikan sosialisasi terkait pembentukan bank sampah ini. Karena seperti yang kita ketahui, Desa Pelayan Raya sudah memiliki TPS 3R, namun mungkin belum maksimal karena terutama warga dan pengelola TPS 3R mungkin perlu pembekalan ilmu. Jadi kami sangat berterima kasih kepada Bapak beserta tim telah berkesempatan hadir dan memilih Desa Pelayan Raya untuk dijadikan sampel atau diberikan suatu pemahaman mungkin nantinya akan Bapak sampaikan pada saat kegiatan kita dimulai. Sosialisasi pendirian bank sampah guna tata kelola lingkungan yang sehat pada Desa Pelayan Raya Kota Sungai Penuh hari ini resmi kita buka. Persoalan yang cukup pelik kalau tidak ditangani secara sistematis. Karena pas sampah itu dia setiap detik keluar dari rumah-rumah, dari aktivitas warga. Kalau tidak diatur supply and demand-nya kalau ekonomi itu berbahaya, nanti numpuk air yang menimbulkan lingkungan yang tidak sehat bagi warga masyarakat. Persoalan klasik di Kota Sungai Penuh ini adalah karena Kota Sungai Penuh ini dikelilingi oleh Taman Nasional Kekis Belanda. Jadi pemanfaatan lahan, areal untuk TPA itu sangat terbatas. Jadi bank sampah itu nanti dicatat, Bapak A hari ini nyetor sampah kalau yang plastik itu 1 kilo misalnya atau 1/4 kilo, dicatat. Ditabung, nanti dikelola oleh pengelola tadi, kemudian kerjasama dengan pihak pemulung atau pihak apa yang pengelola sampah itu barang-barang rongsokan dijual. Nanti uang itu bisa ditabung dalam kas bank sampah itu. Nah, bisa dimanfaatkan kalau sudah numpuk kan tiap hari itu Pak. Kita nabung nggak terasa kan, pas oleh barang baru dihitung dari keluarga kakak A, B, C, D, oh ternyata dalam 1 bulan ini sudah bisa 10 kilo misalnya. Kalau 12 bulan sudah 120 kilo. Kali rupiahnya berapa? Kan gitu. Nah, akhirnya kan bermanfaat. Rupiah tadi, sampah tadi bisa diolah menjadi dalam bentuk rupiah. Selain yang sampah basah itu bisa dimanfaatkan untuk pupuk. Manfaat ini, bank sampah ini untuk membantu mengatasi permasalahan persampahan, ya, menciptakan kondisi lingkungan yang bersih dan sehat, ya, kemudian penambahan lapangan kerja, kemudian tambahan pendapatan, tambahan tabungan dan tabungan akhirat. Ya, karena apa? Sampah bersih, warga sehat, kita pun dapat amal, insya Allah seperti itu. Karena ini tadi ada beberapa item, ada dari segi hukumnya SOP-nya. Dari kawan-kawan ekonomi kita hadirkan juga di sini kalau disetujui untuk membuat bagaimana pembukuan yang baik secara manual ataupun secara online. Apalagi ini saya tengok launching kampung modernisasi beragama Bank Syariah Indonesia, ini kan bisa kita pakai juga nih. Mau tidak mereka membantu kita di dalam membuat pembukuan yang baik berdasarkan kepada bank syariah ataupun model perbankan, ya. Apalagi tadi Pak Ivan sampaikan bahwa dengan adanya bank sampah ini kita dapat amal, ya. Kalau tidak salah ayat itu an-nazafatu minal iman, ya Pak. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Nah, ini kita dorong, siapa tahu nanti dari Desa Pelayan Raya ini ada niat baik kami untuk dapat memberikan pelatihan dan juga menempat mahasiswa-mahasiswa kami yang ada di Universitas Jambi untuk KKN di sini. Salah satunya itu juga peternakan
pendidikan, ada pertanian, ada ekonomi, ada fakultas hukum, ada kesmas. Kalau memang memungkinkan dan desa ada niat untuk membuat bank sampah, kita letakkan mahasiswa kita selama lebih kurang 3 bulan untuk membina dan membantu bagaimana supaya bank sampah berdiri dan bisa beroperasional. Tentang hasil dari pengelolaan itu Pak ya, kan sampahnya nih dibeli oleh BUMDes setiap hari, sampah plastik tergantung harga per kilo atau segala macam. Setelah itu hasil dari yang dihasilkan dari yang kita kelola itu, misal pupuk organik yang kita hasilkan, untuk memasarkan itu Pak yang kami sungguh sulit. Sampah-sampah plastik tadi diolah dengan beliau menjadi minyak, akan tetapi kita lihat sekarang tidak ada perkembangannya, mungkin tidak ada dorongan atau dukungan daripada pihak-pihak yang lain. Mungkin bisa menjadi salah satu daripada tugas nantinya adik-adik semuanya nanti yang bekerja sama dengan kita mengembangkan apa yang dikembangkan oleh Pak RT tadi Pak. Bisa kita kembangkan karena kita lihat itu bagus itu, tapi tidak ada dukungan dari berbagai pihak. Yang terlihat banyak Pak, sampai wali kota, sampai ke pemerintahan kota banyak ini, tapi tidak dikembangkan. Nah itu mungkin bisa kita minta bantu juga sama Bapak bagaimana nanti agar di bank sampah jalan dan juga apa yang dikembangkan oleh Pak RT tadi bisa juga berjalan dengan baik Pak. Kalau untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat itu sendiri, gitu, masing-masing itu kami butuh sosialisasi ke masyarakat itu. Mungkin kami memerlukan file ini Pak. File ini juga nanti kami akan sosialisasi setiap bulannya itu khusus kita dari tim gerak PKK. Nanti kami bantu untuk sosialisasi ke masyarakat juga, mudah-mudahan masyarakat ini ada tumbuh. Maka di sini sudah ada website desanya. Maksudnya itu website itu kan akses internet untuk mempublikasi potensi desa kepada masyarakat di luar. Nah, kalau ada itulah dimasukkan, diberitahukan bahwa potensi desa kita ini salah satunya itu tadi Bapak sampaikan. Itu Pak, salah satu untuk menyampaikan kepada khalayak luar. Solusi dari kami, 1 website, 2 marketplace. Maka program itu sudah kami mau jalankan di Desa Rakyat Baru. Kami lagi buat program supaya dia bisa masuk ke marketplace, Tokped dan juga lain-lain. Ada afiliasi, ada kerjasamanya. Itu lagi kami usung juga Pak. Sama masalahnya Pak. Kita bisa membantu dalam penyusunan perdes itu. Saya pikir setiap desa itu punya anggaran. Ya Bu ya, punya anggaran, bisa dialokasikan anggaran untuk penyusunan perdes. Nanti kita akan turun, kita akan membantu untuk penyusunan perdes itu. Baiklah Bapak Ibu semua, itu tadi sudah kita lakukan diskusi dan juga dengar pendapat. Mungkin ke depannya kalau memang diperlukan Bu Sekdes ya, bisa berkoordinasi lagi dengan Pak Ivan apa yang bisa kami bantu dari kampus. Insya Allah kami bantu ya. Baiklah, mungkin hanya itu dari tim yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Acara ini saya kembalikan lagi kepada Ibu Moderator Bu Sinta Bu ya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian acara kita pada siang hari ini. Saya selaku pembicara mohon maaf bila terdapat kesalahan dan saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Fakultas Hukum dari Unja Jambi yang telah bersosialisasi kepada Desa Playang Raya, Kota Sungai Penuh. Semoga apa-apa yang disosialisasi kepada Desa Playang Raya tadi semoga bisa bermanfaat untuk Desa Playang Raya dan masyarakat Desa Playang Raya dalam memilah sampah dengan mencetuskan bank sampah yang ada di Desa Playang Raya, Kota Sungai Penuh. Halo.
saya Nizamiana Fadila, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Jambi. Dan saya Anastasia Restu Pratiwi, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Jambi. Terkait sosialisasi bank sampah di Desa Pelayang Raya, bahwa dengan adanya sosialisasi tadi, masyarakat memiliki antusias yang semangat untuk mendirikan bank sampah. Karena dari pola bank sampah tersebut bisa meminimalisir sampah-sampah yang ada di Desa Pelayang Raya. Dan terkait sosialisasi tersebut, kita melihat bahwa sangat penting diadakannya sosialisasi itu karena bisa membantu masyarakat sekitar, terutama yang mengalami kendala terhadap permasalahan sampah yang ada di lingkungan masyarakat, terutama perangkat desa itu bisa membantu memanajemen sampah yang ada pada masyarakatnya. Kemudian dari sampah tersebut juga bisa dirubah menjadi uang, menjadi barang, bahkan juga menjadi ladang pahala kalau lingkungan kita bersih. Dan juga semoga bank sampah dapat didirikan di Desa Pelayang Raya agar terciptanya lingkungan yang indah dan bersih serta sehat. Sekian, terima kasih.